Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dida Gemes. Hari ini atau siang ini kita kedatangan Honda Supra Fit New atau Fit New atau Fit S, dimana Honda Supra Fit New ini kendalanya tenaganya lemah atau tenaganya loyo. Nanti kita akan cek, kita akan analisa apa yang menjadi penyebab utama, apa yang menjadi faktor utama Honda Supra Fit atau Fit New ini tenaganya lemah atau loyo. Apakah murni di bagian kampas kopling atau kampas ganda, ataukah karena faktor karburator yang mungkin setelannya kurang pas dalam arti berebut, ataukah faktor lain? Mungkin bisa pengapian yang kurang beres, ataukah CDI yang berebut. Nah, itu kemungkinan faktor-faktor seperti itu bisa saja terjadi yang mengakibatkan Honda Supra Fit ini atau Fit New ini menjadi lemah tenaganya. Kita akan cek dulu di bagian performa pertama, ini bagian kopling. Karena faktor pertama biasanya ini bagian kopling. Kalau nanti misalnya kopling ini kita cek kondisinya normal, kita akan melangkah ke yang lain, kemungkinan atau karburator atau pengapian. Nah, sebelum melangkah ke yang lain, kita akan analisa lebih detail di bagian kopling. Maka untuk teman-teman silakan, teman-teman mekanik silakan kritik dan saran untuk kita yang merakit sebuah penayangan ini atau membuat video ini tentang motor Supra Fit ini. Sekiranya ada yang nggak cocok atau ada yang nggak kurang atau ada yang sekiranya nggak pas, silahkan kritik, silahkan saran untuk kita, untuk biar kita lebih baik lagi ke depan dalam menyajikan sebuah penayangan. Oke? Untuk teman-teman yang sekiranya, teman-teman lain yang sekiranya video ini atau ilmu sedikit ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman tentang ilmu motor, atau yang punya motor paling enggak, oh sekalinya seperti ini, nah ini menambah sedikit ilmu, silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan sekiranya ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab, kita akan bantu diskusi lewat kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa membantu hanya lewat kolom komentar, paling tidak bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, dan tekan subscribe lonceng. Mudah-mudahan bisa selalu mengikuti update-update kegiatan perbengkelan kita bersama channelnya Dida Gemes, dengan hal-hal yang terbaru atau ilmu-ilmu terbaru tentang dunia perbengkelan. Oke? Sekali lagi silakan saksikan ini dari awal sampai akhir, cermati, fahami, dan dikelola dengan pikiran kira-kira masuk akal atau enggak. Nah, sekiranya yang bermanfaat silakan dipakai. Sekiranya yang enggak bermanfaat atau enggak ada gunanya, silahkan dihilangkan. Oke? Paham? Kita kembali ke video. Kita kembali ke kopling dulu. Kita akan menganalisa dulu, karena kita ini untuk saat ini kita sebatas menganalisa dulu ya, karena menganalisa ini harus perlu, seorang mekanik harus perlu, memang sangat dituntut banget untuk jeli, untuk menganalisa, untuk memahami bagaimana karakter mesin ini berfungsi atau bekerja, dan bagaimana dia mengalami kerusakan. Ini harus bisa. Dalam arti kita sebagai mekanik dituntut harus seperti itu. Mau nggak mau harus bisa. Nah, makanya seorang mekanik nggak boleh langsung memvonis tiba-tiba, oh ininya yang rusak, oh ininya ganti. Nah, nggak boleh seperti itu. Seorang mekanik harus benar-benar jeli, mengecek satu persatu. Jangan langsung memvonis, tapi lebih baik menganalisa satu persatu. Kalau sudah detail, baru kita memvonis atau mendeteksi suatu penyakit ini, oh ininya yang rusak. Nah, itulah. Itu mekanik yang benar-benar harus jeli. Oke, kita bongkar kopling dulu, karena ini tenaganya berat banget, loyo, seakan-akan kayak membawa beban berat. Padahal kita nyoba ini motor sendiri, dalam arti
nggak menggunakan beban. Nah, ini kita akan cek dulu di bagian kampas ganda atau kampas koplingnya yang bermasalah atau sudah aus. Karena mungkin lama nggak pernah dibongkar, ataupun karena memang faktor barang atau spare partnya yang di dalam kopling ini sudah aus. Hal seperti ini sebenarnya banyak terjadi ya. Sudah kita bertahun-tahun mengalami hal seperti ini. Cuman nggak ada salahnya kita akan mengulang lagi hal-hal seperti ini atau kondisi penyakit seperti ini. Karena kadang-kadang hal sepele tapi penyakitnya berbeda. Maksudnya hal sepele penyakitnya sama tapi kuncinya itu berbeda. Dalam arti sama-sama tenaganya berat, pernah kita alami sekalinya cuma kampas ganda. Nah, di lain cerita sama-sama berat motor tapi bukan kampas gandanya, ternyata bagian kampas koplingnya selip. Nah, ini kan termasuk faktor lain. Padahal intinya sama, tenaganya berat. Belum tentu penyakit jawabannya sama karena faktornya banyak. Judulnya sama, motor tenaga loyo atau tenaganya berat, tapi ureanya banyak. Bisa dari kampas ganda, bisa dari kampas kopling, bisa dari pir koplingnya lemah, bisa dari pengapiannya yang kurang bagus, bisa dari karburator yang berebut. Nah, ini faktor ureanya banyak tapi judulnya sama, yaitu penyakitnya motornya tenaga loyo atau berat. Nah, kita akan buka dulu. Kita buka dulu kampas ganda, kurang lebih seperti ini penampakan kampas ganda. Bagi teman-teman yang keheranan bagaimana kampas ganda itu bekerja atau bagaimana bentuknya, kurang lebih seperti ini. Kampas gandanya seperti ini. Apakah biang keroknya di sini ataukah nanti ada faktor lain atau biang kerok yang menyebabkan kondisi Fit New atau Honda Supra Fit New Fit S ini menjadi loyo. Nah, ini kampas gandanya. Ini penampakan kampas ganda. Teman-teman sekiranya yang awam atau pemula tentang dunia motor, sekiranya ini bermanfaat, silakan tanyakan ini. Ini adalah kampas ganda. Nah, yang satu ini sebelahnya ini yang kayak mangkok, ini namanya mangkok ganda. Di mana mangkok ganda ini sistemnya dia mengikuti aliran mesin. Sekiranya piston bergerak, kampas gandanya bergerak, tapi lonceng atau mangkok ganda berhenti. Mangkok ganda ini berputar, dia menunggu kondisi masuk gigi, harus dioper dulu, baru dia berputar. Kalau kondisi giginya masih netral, belum masuk gigi, berarti yang berputar itu hanya kondisi kampas ganda tanpa ada hubungannya dengan mangkok ganda. Maka disitulah disebut dengan kampas ganda karena fungsinya satu. Kampas koplingnya ini fungsinya satu, kampas gandanya ini fungsinya untuk double ganda. Dia bisa masuk gigi, dia bisa main. Saat dia netral, dia tetap bisa main. Nah, ini namanya kampas ganda. Dalam arti kerjanya dua kali. Dalam arti kerjanya bukan sekali, tapi ganda, double ganda, double kerja. Beda kalau kampas kopling. Kampas kopling ini satu fungsi. Saat dia tuas kopling ditekan, per kopling dia membuka, maka kampas koplingnya mulai membuka. Kalau kampas tuas koplingnya dilepas, per koplingnya lepas, berarti dia ikut baru main. Oke, kita lanjut seperti ini. Kita buka dulu. Ini mangkok ganda. Sedikit uraian tentang bagian kopling mangkok ganda atau Supra Fit atau motor bebek, kurang lebih seperti ini. Bagi teman-teman yang sekiranya mau nanya, silakan. Apa fungsinya, apa namanya, apa kegunaannya? Nah, silakan tanya di kolom komentar. Nanti semampu kita akan bantu jawab. Kalau sekiranya ada yang teman-teman senior yang mau membantu jawab, silakan. Kita malah senang untuk berbagi pengalaman bersama di sini. Karena sesama mekanik, salam kuku ireng itu semua teman. Nah, ini langsung kita ke TKP atau CKP. Ini kampas koplingnya, kita cek ternyata sudah aus pemirsa.
Kampas koplingnya sudah aus pemirsa. Ini yang bikin menjadi selip. Tenaganya kurang sip di performa atau gigi 3 ke 4. 3 ke 4 ini kampas kopling diperlukan banget. Ditekankan di sini kampas kopling saat gigi 3 dan 4. Kampas kopling bekerja full. Maka di sini kalau motor teman-teman yang sekiranya giginya 3 ke 4 itu berat banget, berarti kampas diproduksi kampas kopling ini sudah diyakinkan bahwa dia selip atau harus ganti. Nah, ini kampas ganda. Kampas ganda ini fungsinya untuk gigi 1 dan 2. Diutamakan gigi 1 dan 2. Ini kalau kondisi normal, kampas ganda ini kita masuk gigi 1, ini akan loncat. Dalam arti loncat itu hentakan kayak lepas kopling itu enak. Jadi bisa tarikannya bisa enak, lompat-lompat. Beda kalau yang kampas gandanya sudah tipis, pasti tenaganya lemes banget. Nah, di sini kita cek dulu apa bedanya atau bagaimana cara mengecek kampas ganda habis. Ya seperti tadi, ciri-cirinya kalau gigi 1, 2 itu lemes atau lemah, nggak ada meloncat, berarti ciri-ciri tenaga atau kampas ganda sudah mau habis. Nah, gimana cara mengeceknya? Kita seperti ini, kita buka seperti ini, kita lihat kampas ganda dengan lonceng atau rumah mangkok ganda ini jaraknya sedikit banget, mungkin sekitar 1 mili, 1 sampai 2 mili. Kalau 2 mili terlalu lebar ya, rata-rata 1 mili. Kalau seandainya kampas ganda sudah kemakan, ini pasti lebih dari 1 mili. Dia lebar, semakin menjauh kampas ganda ini dari mangkok ganda, dia akan semakin berat karena kerjanya terlalu jauh. Pirnya otomatis kampas gandanya terlalu jauh. Terlalu jauh untuk menggigit atau bersatu sama mangkok ganda, ini akan mengakibatkan tenaganya berat. Nah, kalau lebih dari 1 mili rata-rata seperti itu. Maka kita lihat dari posisi seperti ini, kalau nanti celahnya kampas ganda itu lebih lebar, yang artinya kita kira-kira lebih dari 1 mili itu lebar, berarti kampas gandanya perlu direnovasi, dalam arti harus perlu diganti, menandakan itu aus. Kalau pengen lebih ringan biaya, bisa ujungnya kampas ganda itu kita las, kita nanti tata ulang. Yang intinya itu mencari agar kampas ganda itu lebih rapat lagi dengan mangkok ganda. Kalau seandainya mangkok ganda ini sudah rapat dengan kampas ganda, paling tidak ada jarak 1 mili, itu nanti di saat giginya masuk gigi pertama 1, ditarik gas, dia akan meloncat. Tapi kalau sekali lagi ini jaraknya lebar, lebih dari hampir 2 mili, pasti akan berat. Nah, ini kita perkoplingnya. Perkoplingnya masih standar, cuman kita akan akali. Kita akan akali pakai perkop. Sebenarnya bebas ya, pakai milik apa, racing mau apa segala macam biar lebih enak lagi tarikan. Tapi kita pakai Neotek ya. Pakai pernya Neotek, nanti kita dipotong sedikit. Nggak harus cari yang racing ya. Biayanya nanti terlalu mahal kalau racing. Mending ini aja ya, kita akali seperti ini pernya. Intinya pernya ini ditinggikan sedikit. Intinya. Jadi seorang bengkel atau teman-teman yang sekiranya pengen, silakan unek-unek. Oh, kira-kira mantap juga nih. Nah, misalnya gitu. Jadi perlu, ini bisa jadi pembahasan untuk teman-teman yang sekiranya mau memodifikasi motornya di rumah, paling tidak memodifikasi harian, bukan untuk bore up atau balapan. Silahkan, ini bisa dipakai trik-trik seperti ini tahap ringan. Ini tahap ringan. Habis itu kita lanjut kampas kopling ya. Kampas kopling itu nanti kita pakai GL100 saja. Jadi kita nggak pakai yang Grand ataupun Supra. Kita akali pakai GL100.
Nah, kita urai seperti ini. Kita lepasi dulu kancing-kancingnya, karena tujuan kita ini kampas gandanya bukan kita ganti karena masih tebal, cuman kampas gandanya ini terlalu masuk. Ada sebelah bagian-bagian tertentu di kampas ganda ini yang aus. Jadi nggak kalau aus semua kemungkinan gitu kan. Tapi ini masih tebal. Nah, kita lepas seperti ini, nanti kita akan las. Oke, ini kampas ganda kita baru kita ukur dulu karena habis dilas. Nah, ini kita analisa dulu seberapa tebal kita nanti gerinda atau seberapa besar kita ngelas. Kalau sistem las ini sebenarnya awet ya, tahan lama daripada yang menggunakan karet. Tapi kalau kelasnya fit new fit S, nah kita seperti ini, kita analisa dulu. Kampas ganda ini harus masuk full ke dalam lonceng. Berarti yang kita ganti nanti kampas ganda. Kampas gandanya sebenarnya gini, kita nurut dari awal tadi mau diganti, tapi belum jadi. Akhirnya kita las saja, oke? Sampai di sini kita pemahaman kita ya. Berarti ini kampas ganda kita las, kampas kopling kita ganti GL100, habis itu sama per kopling, oke? Bisa difahami ya sampai di sini analisa kita. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya seperti ini, silakan kritik dan saran. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan. Terima kasih. Matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.